Persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi turnamen resmi di tahun 2025 ini sudah selesai. Timnas voli putri Indonesia untuk yang senior berhasil menjadi juara Mochi Volley Cup tahun 2025. Sementara itu, timnas Under 21 menjadi runner-up setelah kemarin mereka dikalahkan oleh para pemain timnas senior. Meskipun demikian, ada kabar buruk mengenai persiapan timnas senior untuk menghadapi C-League tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand bulan Agustus nanti. Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai lah ya, sharing tipis-tipis tentang voli Indonesia, khususnya tentang timnas voli putri Indonesia, baik yang senior maupun yang junior yang akan tampil di kejuaraan internasional tahun 2025 ini. Persiapan untuk timnas Indonesia sendiri itu sudah selesai untuk yang level senior karena Tisha Amalia dan kawan-kawan kemarin menyelesaikan pertandingannya di Mochi Volley Cup tahun 2025 dan mereka menutup Mochi Volley Cup 2025 dengan hasil yang sangat manis setelah mengalahkan Junaida Santi dan kawan-kawan dengan skor yang telak. Ini adalah kemenangan yang merupakan quote-and-quote balas dendam setelah kita ketahui di pertandingan sebelumnya. Timnas senior itu kan dikalahkan oleh Junaida Santi dan kawan-kawan. Dan saat itu seperti yang kita ketahui ada banyak hujatan yang dialamatkan atau diarahkan kepada para pemain timnas senior. Meskipun demikian, kita bisa melihat perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat besar dari penampilan para pemain timnas senior di pertandingan sebelumnya dan juga di pertandingan kemarin. Di pertandingan kemarin, ketika menghadapi timnas Under 21, kita bisa melihat bahwa ada keseriusan yang sangat besar yang ditujukan oleh Sheila Birnadeta dan kawan-kawan di tengah lapangan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana serangan demi serangan yang dilepaskan oleh para pemain timnas senior itu memang sangat mengancam untuk timnas Under 21 sendiri, sehingga ya tentu saja kemenangan menjadi sebuah hal yang lumrah didapatkan oleh para pemain timnas Indonesia senior. Meskipun demikian, tentu saja sekali lagi para pemain timnas senior itu tidak boleh terlalu berpuas diri meskipun mereka menjadi juara di Mochi Volley Cup. Karena apa? Memang persiapan atau turnamen ini bukanlah turnamen yang bisa dikatakan bisa untuk menguji atau menempa kekuatan mental dan juga skill dari para pemain timnas senior, karena memang lawan-lawan yang dihadapi oleh Tisha Amalia, Mediol Yogu dan kawan-kawan itu kan memang jauh di bawah mereka, meskipun ya sekali lagi timnas senior itu sempat dikalahkan oleh timnas Under 21. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana stabilnya permainan yang ditujukan oleh para pemain timnas Indonesia. Ya, ini merupakan bagi saya pribadi permainan terbaik yang ditunjukkan oleh para pemain timnas senior selama menghadapi Mochi Volley Cup tahun 2025, dan sekaligus ini merupakan sebuah penutup yang cukup manis lah ya sebelum nanti para pemain timnas Indonesia itu menghadapi C-League tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ada kabar buruk dari timnas Indonesia. Karena apa? Kemarin kita bisa melihat bahwa di dalam pemain yang berlaga itu kan hanya 11 tuh. Beberapa pemain kan tidak bermain ketika menghadapi timnas Under 21. Salah satunya itu adalah Megawati Hangesti Pertiwi atau Megatron, yang tentu saja penampilan dari Megawati itu kan sangat dinantikan. Nah, ini ternyata ada kabar dari pelatih timnas senior Mas Octavian atau Mas O, yang ternyata menurut Mas O, Megawati Hangesti Pertiwi itu kemarin itu masih mengalami cedera. Bahkan menurut Mas O, Megawati Hangesti Pertiwi itu lututnya itu harus disuntik. Ya tentu saja tujuannya agar kondisi kesehatan atau kondisi fisik Megawati Hangesti Pertiwi itu bisa segera fit, bisa segera pulih 100% seperti sedia kala. Mas Oo itu kemarin setelah pertandingan itu juga menyatakan bahwa dirinya itu memang sengaja memainkan Megatron di pertandingan sebelumnya, karena tujuannya adalah supaya mantan pemain Red Spark itu bisa untuk merasakan atmosfer pertandingan sebelum nanti timnas Indonesia itu berlaga di C-League tahun 2025 ini. Di sisi lain, untuk asisten pelatih timnas Under 21, Mas Pedro Lillipali, ini legenda hidup timnas Indonesia, menyatakan bahwa para pemain timnas Under 21 itu seolah kesulitan keluar dari tekanan ketika mereka menghadapi pressure dari senior-seniornya seperti Sheila Birnadeta, Mediol Yogu, Devika, dan kawan-kawan di pertandingan kemarin. Kondisi yang dialami oleh Megawati Hangesti Pertiwi tentu saja membuat para volley-mania, para fans volley Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Megatron itu sangat harap-harap cemas mengenai bagaimana peluang dari Megawati Hangesti Pertiwi
untuk besok tampil di Civilik tahun 2025 ini dengan kondisi bahwa lutut dari mantan pemain Gresik Petrokimia itu masih harus disuntik untuk memulihkan kondisinya. Dan ini sudah ada banyak rumor yang menyatakan bahwa saat ini peluang dari Megawati Aniesi Pertiwi untuk besok membela timnas Indonesia di Civilik tahun 2025 itu memang sangat diragukan. Kalau itu terjadi, tentu saja ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi timnas Indonesia. Karena apa? Ya, kemarin Megatron itu kan sudah tidak tampil di EVC Nation Cup ketika saat itu timnas Indonesia finish di posisi kelima. Nah, saat ini sebenarnya penampilan dari Megawati Aniesi Pertiwi itu kan sudah sangat dinantikan setelah dirinya itu tidak membela timnas di event sebelumnya. Selain itu juga ada kabar lain yang sangat buruk bagi timnas Indonesia. Karena apa? Selain Megawati Aniesi Pertiwi, Arsel Anwari itu juga diragukan untuk membela timnas Indonesia. Arsel Anwari ini kan juga kasusnya sama dengan Megawati Aniesi Pertiwi. Case-nya sama lah ya, bahwa dua pemain itu sama-sama masih harus menjalani recovery atau proses penyembuhan untuk memulihkan kondisi cederanya. Nah, kita ketahui bahwa Arsila itu kan juga sama seperti Megatron sempat mundur dari pelatnas dan tidak membela timnas Indonesia di EVC Nation Cup tahun 2025. Rumor mengenai peluang dari Megawati Aniesi Pertiwi tidak bermain atau tidak membela timnas Indonesia di Civilik itu kan sudah ramai di media sosial, khususnya di akun-akun media sosial yang selama ini menyoroti tentang voli Indonesia. Dan ada berbagai ya respon dari para volley-mania, dari para fans voli Indonesia, kalau nanti ternyata timnas Indonesia itu tidak bisa untuk menggunakan tenaga dari Megawati Aniesi Pertiwi dan juga Arsel Anwari. Salah satu kerugian paling besar adalah nanti siapa kira-kira, ini kita berandai-andai lah ya, kalau Megawati Aniesi Pertiwi itu benar-benar tidak bisa membela timnas Indonesia di Civilik, dan juga kalau Arsel Anwari itu juga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di turnamen yang diselenggarakan di Thailand besok. Karena apa? Selama ini kan memang sudah diplot bahwa dua opposite hitter itu kan diisi oleh Megawati Aniesi Pertiwi dan juga oleh Arsel Anwari. Kalau kita bandingkan dengan event sebelumnya, memang saat itu ada Yula Yuliana yang sempat dipaksakan menjadi opposite hitter dan juga ada Devika. Tapi kalau kita melihat dari posisi ideal, hanya dua pemain ini, hanya Megatron dan juga Arsel Anwari, yang sebenarnya sangat ideal mengisi posisi sebagai opposite hitter di timnas Indonesia. Ya, sekali lagi kita hanya akan harap-harap cemas. Karena apa? Sampai saat ini PBVSI itu kan belum memberikan pernyataan resmi mengenai peluang bermainnya Megawati Aniesi Pertiwi dan juga Arsel Anwari di Civilik. Dan kemarin itu kan PBVSI sempat beramah tamah menggelar pertemuan dengan para pemain timnas Indonesia, dan saat itu Megatron dan juga Arsel Anwari itu kan juga ikut di dalam ramah tamah dengan PBVSI. Ya, semoga saja kalaupun nanti Megatron dan juga Arsel Anwari itu bermain, mereka dalam kondisi yang sangat fit sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena sekali lagi mereka itu kan aset bangsa, aset di voli Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di Civilik tahun 2025 besok. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.